Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi di majelis ilmu yang mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita cintai, kita teladani, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak solih dan solihah, hari ini Ustazah Nani akan menyampaikan BSI yang berjudul Membalas Keburukan dengan Kebaikan. Wah, luar biasa ya, hebat kalau antum bisa melakukan ini, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada ya orang yang tidak suka, membenci atau zolim gitu ya terhadap kita. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang demikian? Sebagai seorang muslim, tentu saja kita beriman kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka di dalam surat Al-Fussilat ayat 34 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Adfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu addatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya adalah tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berbuat keburukan atau zalim gitu ya terhadap diri kita. Jadi gak usah marah atau jangan benci, apalagi dendam ya, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk membalasnya dengan kebaikan. Kita maafkan saja karena Allah menyuruh kita untuk memerintahkan kepada kita untuk membalasnya dengan kebaikan ya. Nah itu insya Allah ya, jadi gak usah galau, gak usah bingung ketika ada yang berbuat buruk. Balas semua itu dengan kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan di sisinya bagi orang yang mampu dan sanggup melakukan hal itu. Wah, kan berat sekali Ustazah kalau dia buruk karena greget mau berbuat buruk juga gitu ya, membalas yang sesuai. Nah, ini harus kita kalahkan dengan keimanan kita kepada Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, ini sebagaimana juga dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Rasulullah dan pengemis buta. Ini dia kisahnya. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun pengemis itu selalu menjelek-jelekan dan mengatakan hal-hal yang buruk kepadanya, namun setiap hari Rasulullah tetap datang
dan menyuapi pengemis tua tersebut. Pada suatu hari setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar mendatangi rumah putrinya Aisyah yang juga istri Rasulullah dan bertanya kepada Aisyah, apa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Aisyah menjawab, wahai ayah, satu kebiasaan Rasul yang belum engkau lakukan adalah bahwa setiap ke pasar Rasulullah memberi makan pengemis tua yang buta. Meskipun pengemis tua itu selalu berkata-kata yang buruk tentang Nabi Muhammad dan menjelek-jelekannya. Keesokan harinya Abu Bakar menemui pengemis tersebut dan memberi makan kepadanya. Kau tahu tidak, kabar tentang Muhammad si pendusta itu. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar perkataan pengemis tua tersebut, Abu Bakar menjadi geram dan kesal. Dan ia menyuapi pengemis tua tersebut dengan agak kasar. Hmm, ah, eh, eh, huh, Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Kenapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Luar biasa ya teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika di kata-katain dijelek-jelekkan, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan, malah sebaliknya beliau terus berbuat baik kepada orang tersebut gitu ya. Semoga kita semuanya bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan dalam BSI hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.